kita lagi puasa nih ya. Coba adik-adik lagi puasa sekarang, kalau siang ngerjain apa aja? Oh, ngerjain tugas. Aku main layangan. Main layangan ya. Aku suka ngasih makan kucing. Oh, ngasih makan kucing. Ngerjain tugas juga. Menggambar. Kalau Deola? Oh, ngeberesin rumah, bantu mama papa ya. Oh iya, bagus sekali ya adik-adik. Ini barang siapa yang membahagiakan orang tua, maka masih ingat ya hadisnya ya, ridha Allah, ridha walidain. Jadi ridhonya Allah itu ada ridho di orang tua kita ya. Jadi pada zaman Rasulullah SAW ini, Rasulullah sudah beramanah kepada siapa? Kepada sahabat-sahabat yang dekat ya, terhadap Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali, termasuk Abdurrahman bin Auf ya, Jubair bin Awam, itu semuanya. Kata Rasulullah SAW, nanti akan ada rombongan orang yang berhaji dari Yaman. Maka di dalam rombongan itu ada namanya Uwais Al-Qarni. Maka kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, mintalah engkau doa kepada Uwais Al-Qarni supaya engkau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kata Sayyidina Umar, ini orang sehebat apa Uwais Al-Qarni sampai seorang Abu Bakar disuruh meminta doa oleh Rasulullah SAW kepada Uwais Al-Qarni ya. Nah, pada waktu itu adik-adikku sayang, anak-anakku sayang, bahwa zaman Rasulullah SAW ternyata tidak ada yang berhaji rombongannya ada bernama Uwais Al-Qarni, termasuk pada zaman Abu Bakar Siddiq. Dan ternyata ketika zaman Umar ibn Khattab ya, ada rombongan dari Yaman yang berhaji dan mereka ya transit dulu nih ya, mampir dulu di Madinah. Maka ketika Sayyidina Umar ibn Khattab waktu itu sebagai pemimpin umat muslim mendengar, maka dia datanglah kepada rombongan yang akan berhaji dari Yaman ke Mekah. Maka ditanyalah, apakah ini rombongan dari Yaman? Ya betul. Kepada kepala rombongan. Maka kata Umar ibn Khattab kepada kepala rombongan ini, apakah di sini ada namanya Uwais Al-Qarni? Ternyata nggak ada katanya. Pembantunya pemimpin daripada rombongan ini ada ya. Katanya ada. Maka bertanyalah si kepala rombongan dari Yaman tadi, siapa anda mencari Uwais Al-Qarni? Maka Umar ibn Khattab mengatakan, aku Umar ibn Khattab. Ketika tahu bahwa yang bertanya ini adalah khalifah, ya, seorang khalifah, seorang raja, seorang pemimpin, maka pemimpin rombongan dari Yaman ini mengatakan, oh maafkan aku tidak mengetahui bahwa engkau adalah Umar ibn Khattab. Ya, ternyata ada di rombonganku namanya Uwais Al-Qarni. Maka kata Umar ibn Khattab, lagi di mana sekarang Uwais Al-Qarni? Ternyata Uwais Al-Qarni lagi menjaga unta rombongannya, ya. Ternyata dia berhaji itu sebagai yang menjaga unta. Maka datanglah Umar ibn Khattab dibarengi oleh rombongan yang dari Yaman tadi itu sama kepala rombongan. Nah, maka ditanyalah Uwais Al-Qarni oleh Umar ibn Khattab, ya Uwais, amal apa yang membuatmu hebat sampai Rasulullah SAW mengatakan salam kepadamu? Dan sampai Abu Bakar, aku dan yang lainnya supaya memohon doa kepadamu. Maka Uwais Al-Qarni menangis. Karena menangisnya kenapa? Karena dia diberikan salam oleh Rasulullah SAW sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Maka ketua Uwais Al-Qarni, aku tidak melakukan apapun. Begitu ditanya lagi, cobalah kau ingat-ingatlah, apalah amalmu? Maka ada sahabatnya Uwais Al-Qarni yang tahu, tetangganya sekaligus sahabatnya yang tahu tentang perbuatan Uwais Al-Qarni terhadap ibunya. Maka kata tetangganya, ya Khalifah, Uwais Al-Qarni ini sangat sayang kepada ibunya, sampai ibunya waktu sakit itu dia gendong kemanapun. Malahan Uwais Al-Qarni pernah digelari si gila di Yaman. Kenapa? Karena dia membawa batu yang besar, naik ke atas bukit, turun lagi, naik ke atas bukit, turun lagi ya, batu itu digendongnya. Maka tetangganya menyebutnya gila. Tapi ketika ditanya, kenapa engkau melakukan itu ya Uwais Al-Qarni? Aku latihan menggendong ibuku. Kalau nanti seandainya aku akan berhaji, akan membawa ibuku, maka aku akan gendong. Nah, jadi begitu tuh anak-anak. Kalau kita berbakti kepada orang tua, Rasulullah SAW itu sampai menitipkan salam. Sampai sahabat Rasulullah SAW
yang sahabat-sahabat nomor wahid ya, seperti Abu Bakar, ya Umar ibn Khattab, ya Utsman ibn Affan, sampai Sayyidina Ali disuruh meminta doa oleh Rasulullah SAW kepada Uwais Al-Qarni. Jadi anak-anak yang berbakti itu sangat hebat sekali ya, di hadapan Allah maupun di hadapan Rasulullah. Pak Ustadz, bagaimana ini kalau orang tua saya sudah meninggal, tapi saya ingin berbakti juga tetap kepada orang tua, begitu ya? Kan suka ada ya, sebagai anak yatim ya. Bagaimana nih? Orang tuanya sudah meninggal, tetapi dia ingin berbakti kepada orang tuanya. Maka kata Rasulullah SAW, ketika orang tua kita sudah meninggal, ada 3 perkara yang harus kita lakukan ya. Yang nomor 1, selalu memohon ampunan kepada Allah untuk orang tua kita. Anak-anakku sayang, kalau sudah sholat jangan lupa Robbik firli wali walidaya warhamhuma kama robayani shogiro ya. Jangan lupa tuh doa itu tuh. Jangan lupa tuh ya. Doa itu untuk mendoakan orang tua kita. Kalau orang tua kita tuh ya, kalau sudah meninggal ada 3 perkara. Yang nomor 1-nya selalu mendoakan orang tua kita dengan doa yang tadi ataupun doa yang lain. Tapi doa yang tadi kalau sesudah sholat, minimal udah sholat, jangan lupa, jangan ketinggalan tuh, baca terus. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, ketika orang tua kita sudah meninggal, maka perkara kedua yang harus kita lakukan, kita adalah semakin baik dalam hal ibadah, semakin soleh dalam berakhlakul karimah. Ketika orang tua kita sudah meninggal, berarti kita itu harus lebih baik dalam hidup, dalam artian ibadah kepada Allah. Dan yang nomor 3, kata Rasulullah SAW, ketika orang tua kita sudah meninggal, maka perbanyaklah silaturahim kepada saudara-saudara orang tua kita, terhadap sahabat-sahabat orang tua kita ya. Kalau sekarang nih zaman nih, Masya Allah ya, orang tua kita sudah meninggal, kita tidak kenal dengan saudaranya, tidak kenal dengan sahabat orang tua kita. Nah, anak-anakku sayang, jangan demikian tuh ya. Kalau nanti anak-anak sudah besar, orang tuanya sudah meninggal, tetap bersilaturahim kepada sahabat-sahabat orang tua kita, terhadap saudara-saudara daripada orang tua kita. Seperti itu tuh ya. Jadi itulah amalan bagi anak-anak orang tuanya yang sudah meninggal ya. Jangan lupa tuh, 1, mendoakan selalu. Nomor 2-nya kita soleh, bertakwa kepada Allah ya. Nomor 3-nya bersilaturahim kepada sahabat orang tua kita dan kepada saudara orang tua kita. Paham anak-anakku sayang? Paham ya? Paham. Mudah-mudahan kita dalam berpuasa ini selalu bisa membantu orang tua ya. Kalau sudah asar, bantuin tuh orang tua tuh ya, mau bikin bakwan apa, nah itu termasuk perbuatan yang sangat baik ya, perbuatan yang sangat baik ya. Jadi anak-anak mudah-mudahan termasuk yang dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sayang, maka kita manfaatkan pertemuan kita ini untuk mendoakan orang tua kita ya. Kita membaca doa yang tadi, anak-anak mengaminkan saja ya. Insya Allah dipimpin oleh Pak Ustadz ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Robbik firli wali walidai, Robbik firli wali walidai, Robbik firli wali walidaya warhamhuma kama robayani shogira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waghfirli. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share video aku. Dan yang belum, ayo subscribe. Bye-bye.